Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Kluivert akan mengawali perjalanannya menjadi kepala pelatih timnas Indonesia bersama asistennya Denny Lanzat dan Alex Pastur. PR besar menanti untuk membawa nama timnas melangkah lebih maju di kancah internasional. Apa saja yang menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert? Kita bahas langsung bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy, apa kabar? Victor, baik. Ya, Bung Joy, bagaimana tanggapan Anda mengenai pro kontra penunjukan Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang sempat heboh nih sebelumnya begitu? Ya itu udah berlalu, udah berlalu dan kita harus menatap ke depan bahwa Kluivert ini memang sudah ditunjuk definitif, bahkan 2 asistennya sudah ditunjuk juga dan ya menurut saya ke depan adalah bagaimana kita semua stakeholder sepak bola ini mendukung apa yang dicita-citakan kan Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Apakah itu lewat putaran keempat atau kalau ada mukjizat ya bisa langsung ya. Tetapi dalam benak saya memang problem terbesar memang bukan soal pesimisme, tapi problem terbesar adalah dalam 2,5 bulan sebelum pertandingan melawan Australia di Sydney adalah bagaimana Kluivert ini satu memperoleh trust dari seluruh stakeholder, yang kedua memperoleh trust dari seluruh pemain dan inti daripada tim, sehingga kemudian pekerjaan dia ke sana ke depan itu akan menjadi lebih mudah dan untuk menyusun strategi, menyusun rencana pelatihan. Problemnya adalah dalam 2,5 bulan ini paling kontak fisik untuk bertemu langsung tim secara utuh itu kan hanya H-7 sebelum 20 Maret. Nah ini yang jadi persoalan besar yang sampai detik ini saya masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert terhubung dengan minimnya waktu untuk berkumpul bersama. Kalau untuk komunikasi saya rasa tidak ada masalah karena kan bisa lewat apapun ya. Bisa conference, bisa lewat Zoom, bisa lewat WhatsApp, apapun lah bisa dilakukan. Bahkan kalau dia punya waktu cukup panjang di Indonesia, dia masih bisa keliling kan untuk melihat pemain-pemain yang kemarin barangkali luput dari pandangan Sintayong, sekarang dia bisa lihat lagi secara utuh. Karena menurut saya data-datanya sudah ada. Data-data seluruh pemain potensial, apakah itu data yang sekarang tim yang sudah eksis bersama Sintayong, atau pemain-pemain yang belum dipanggil, semua datanya udah lengkap itu. Indra Safri udah pegang itu, Coach Nova udah pegang. Jadi dia tinggal mempelajari dan melihat aktualnya di lapangan seperti apa. Dan kalau dia di Belanda, dia bisa keliling ketemu Jai, ketemu Verdong, ketemu siapa lagi, Nathan Cho. Dia bisa ketemu siapapun pemain diaspora Indonesia yang tampil di Liga Belanda. Dan itu harus ketemu fisik ya menurut saya, karena untuk berbagi dia harus mengatakan filosofi permainannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari pemain juga mungkin bisa ngobrol lebih banyak. Jadi mungkin kalau persiapan seperti itu 2,5 bulan cukup. Problemnya adalah dia harus ngumpulin tim secara utuh kan, melakukan uji tanding, melihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, untuk bisa masuk ke dalam semua strategi dan rencana dia bersama Pastur dan Lanzat. Nah ini yang menurut saya tantangan terbesar sebelum pertandingan tanggal 20. Ya, Bung Joy, ini memang kita membuka lembaran baru ya, di mana Kluivert ini sudah resmi dipublikasikan ya di hadapan masyarakat Indonesia sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Terkait peran Alex Pastur dan Denny Lanzat yang dibawa oleh Kluivert dan didapuk menjadi asisten pelatih, bagaimana Anda menanggapinya nih, Bung Joy? Sangat sentral karena tidak seperti Sintayong yang one man show, ini adalah sebuah tim. Karena kalau saya bisa paham karena kan secara kurikulum kita, Kluivert ini kan tidak mentereng, tidak terlalu mentereng lah gitu kira-kira kan. Yang justru mentereng dalam sisi kepelatihan justru Alex Pastur. Dia bisa dianggap sebagai salah satu profesor sepak bola ya di Eropa gitu. Dan dia bisa membawa 3 tim divisi 2 ke divisi utama Eredivisie di Belanda. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tidak semua orang bisa lakukan. Nah ini yang menurut saya dia sangat senior.
meskipun tidak satu akademi dengan Kluivert karena dia dari Akademi Volendam, tapi menurut saya Kluivert hormat pada Pastoor. Mhm, Sehingga kemudian dan Pastoor pun menghargai Kluivert sebagai leader. mhm, Jadi ini menurut saya kombinasi yang sangat sangat pas. Jadi nanti master tactician-nya adalah Pastoor. mhm. Sementara Denny Lanzat adalah sahabat Kluivert. Ya. Nah, dia pergi dengan seorang sahabat, menurut saya dia secure, dia merasa aman. Mhm, Kalau oleh mhm. sebab itu tim ini menurut saya solid. Ya. Nah, dan dari tim yang solid ini diharapkan jauh lebih bagus lah. Garuda bisa terbang lebih tinggi karena semua hal yang menguntungkan ada pada tim ini, terutama dari sisi bahasa, filosofi permainan. Hampir semua pemain diaspora pasti tahu filosofi permainan Belanda. Ya. Jadi rasanya sih ice breakingnya nggak akan terlalu lama dan kalau semuanya lancar menurut saya kita bisa melangkah jauh di Piala Dunia ini. Ya, latar belakang dari ketiga orang ini memang sudah terlihat begitu ya. Nanti kita lihat seperti apa ke depannya karena kita menanti kinerja mereka begitu untuk timnas Indonesia. Kemudian taktik seperti apa nih yang kira-kira diterapkan oleh Kluivert nanti nih? Apakah Anda melihat ada kemungkinan Kluivert masih akan menambah pemain naturalisasi di timnas, Bung Joy? Kalau soal menambah pemain naturalisasi, saya harus menunggu apakah dia merasa cukup dengan tim yang ada sekarang, atau dia merasa masih ada beberapa kekurangan. Karena kan kalau kita lihat sejauh ini, menurut saya sisi terlemah ada di lini depan. Tapi akan ada penambahan oleh Romeni kan, Mhm, jadi mungkin udah bisa tertutupi. mhm. Kalau dia melihat ada sisi-sisi lain yang masih harus dibenahi, karena saya yakin dia udah melihat juga semua rekaman video Indonesia kan. Ya. Jadi menurut saya dia sudah mempelajari lah bersama Lansat, bersama Pastor, dia sudah mempelajari, jadi dia tinggal menentukan dia membuat priority list, Mhm, apa saja yang dibutuhkan. Nah, soal pemain barangkali ada, tetapi kalau dari soal taktik dan strategi yang masih saya tunggu apakah, karena Sintayong kan pakai 3-4-2-1. Pola mhm, bertahan 3-4-2-1 dengan 4-3-3 yang biasa dipakai oleh Pastor misalnya, itu agak berbeda pola pertahanan dan filosofi pertahanan. mhm, Filosofi menyerangnya pun agak berbeda, tapi tidak berbeda-beda banget. mhm. Bukan perbedaan yang jomplang, tapi memang ada sedikit perbedaan terutama dalam hal komunikasi, transisi, building up dalam menyerang, itu mungkin agak berbeda dalam pergerakan pemain, manner, dan macam-macam. Tetapi memang ada perbedaan. Dugaan saya kalau pakai 4-3-3 pun pemain-pemain yang ada di pemain diaspora itu sudah biasa juga gitu. Mhm. Jadi menurut saya juga nggak ada masalah. Pemain-pemain lokal yang tampil untuk sekarang, Pratama ada di Bangkok, Marcelino ada di Inggris, menurut saya juga nggak terlalu persoalan juga gitu. Mhm. Jadi menurut saya kalau semuanya diharapkan baik dengan dalam tanda kutip doa yang baik juga, semuanya akan lancar. Ya. Nggak ada masalah sebetulnya, tidak ada masalah sama sekali. Kecuali memang mungkin masih ada struggle-nya Kluivert soal membangun citra dia ya, tapi itu menurut saya non teknis. Ya, ya. Bung Joy, bagaimana dengan nasib pemain-pemain yang sempat terpinggirkan di era Sinteyong nih ya? Seperti Elkan Baggett dan Eliano Rangers. Anda melihat situasi ini seperti apa? Menarikkah untuk dilihat dan ini seberapa penting nih kalau mau dibahas nih pemain-pemain yang sempat dikesampingkan begitu? Oh ya, penting sekali ya, apalagi kalau kita bicara pemain seperti Elkan Bagot, seperti Eliano Rangers, mungkin ada Sadil Ramdhani juga. Jadi harusnya sih pemain-pemain itu mendapatkan kembali kesempatan ya untuk bisa membela Indonesia dengan motivasi apapun. Jadi kemarin saya lihat juga IG-nya Elkan Bagot, dia mukanya berseri-seri banget ya. Mhm. Jadi dia rasanya, wah saya bisa lagi nih memperkuat tim Indonesia gitu kira-kira. Karena Ya. kan sebetulnya kalau orang profesional seperti Elkan Bagot nggak mau dalam tanda kutip memperkuat tim nasional, kan pasti ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu, gitu loh. Nah inilah yang kemudian kalau misalnya persoalan dengan Eliano Rangers sudah tidak ada, saya yakin sih tim ini akan jauh lebih solid, gitu loh. Karena memang tidak ada lagi masalah dalam soal komunikasi, dalam soal cara, dalam soal apapun di dalam tim, sehingga semuanya menuju ke satu tujuan, Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Ya, tadi sudah dibahas oleh Bung Joy ya tentang formasi diprediksi di bawah kepemimpinannya Kluivert begitu. Tapi apakah sejauh ini Bung Joy terlihat ada gap begitu antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal di timnas Indonesia? Anda melihat sesuatu atau tidak nih terkait hal ini? Di beberapa sektor, terutama sektor belakang dan sektor depan memang gapnya cukup jauh.
Tapi di sektor tengah menurut saya sorry, di sektor belakang itu solid ya. Mhm. Rizky Ridho terutama kalau kita bicara. Sektor tengah yang agak masih ada perbedaan, gapnya masih terlalu jauh ya. Di sektor depan semuanya bermasalah menurut saya. Nggak Mhm. Eliano, nggak si Strike, nggak Orat Mangun, nggak Hoki Caraka, semuanya bermasalah gitu loh. Di tengah yang tidak bermasalah kemungkinan hanya Marcelino Ferdinand, tapi Marcelino juga penampilannya masih naik turun, kadang-kadang bagus banget, kadang-kadang jelek banget Mhm. gitu. Jadi menurut saya konsistensi Marcelino menjadi PR besar bagi Patty Kluivert. Kalau masih mau mempertahankan Pratama Arhan, PR-nya juga banyak. Kalau masih mau mempertahankan Asnawi, PR-nya juga banyak. Tapi menurut saya dengan adanya eh, Lanzat, adanya Pastor, harusnya sih Kluivert tidak terlalu kesulitan ya, karena ini kan kerja tim. Jadi mereka bisa berbagi beban. Kalau kemarin semua beban diambil oleh Sintayong, menurut saya itu juga tidak sehat. Jadi sekarang harusnya sih berbagi dengan asisten pelatih yang menurut saya juga pengalamannya, bahkan Pastor itu pengalamannya jauh lebih banyak daripada Kluivert. Jadi Mhm. dia menurut saya harusnya bisa menangani dan menambah mutu dari Pratama Arhan, Asnawi, Sayuri bersaudara, dan siapapun. Dia harusnya bisa, karena kan dia pasti fasih lah berbahasa Inggris gitulah, untuk memberikan direct comment, komunikasi yang bisa dimengerti oleh semua pemain. Rasanya sih nggak ada masalah, tapi memang masih ada beberapa sektor yang harus dibenahi. Sektor depan kan ada Kluivert. Mhm. Dia kan berkali-kali menjadi asisten pelatih khusus untuk melatih striker. Mhm. Karena memang dia kan legendaris kalau dalam posisinya sebagai striker. Jadi menurut saya ini paket komplit ya. Ya. Paket komplit yang harusnya sih bisa membawa Indonesia bisa meraih mimpi lah Mhm. kira-kira. Ada pertandingan terdekat kualifikasi Piala Dunia 2026 begitu. Ini ada tadi sudah dikatakan Bung Jo ya, sekitar 2 bulan lebih ini harus ada komunikasi intensif dengan timnas Indonesia antara tim pelatih begitu ya. Tapi kita ingin tahu nih dari sudut pandang Anda Bung Joy, apa saja yang menjadi catatan penting ini dari sisi bagi timnas Indonesia, apa saja catatannya agar bisa melangkah lebih maju dari sebelumnya di bawah kepemimpinan Kluivert begitu. Ya, catatannya kalau kalau menurut saya ada beberapa pemain yang harus improve. Ya, improvement ini bisa nggak dicapai dalam 2 bulan tanpa pertemuan fisik? Kan ini yang menurut saya jadi problem bagi pelatih kelas dunia, sekalipun pasti akan puyeng kepalanya gitu ya, tanpa sentuhan fisik, tanpa bertemu secara fisikal, tapi bisa menaikkan kualitas. Kan ini dalam era teknologi sekarang harusnya sih bisa memberikan solusi ya. Tapi memang kan kalau kita lihat dari hampir keseluruhan perjalanan itu kan pemain-pemain, terutama kalau kita bicara pemain di sektor sayap dan sektor depan, itu kan memang masih merupakan titik lemah. Kalau sektor belakang udahlah, saya yakin sektor belakang itu yang sekarang yang terbaik di Asia. Mhm. Sektor belakang Indonesia dengan adanya Jai, Verdong, adanya Rizky Ridho, Martin Pas, itu ya sudah yang terbaik. Lini tengah menurut saya ya 80% oke banget gitu loh. Tom Hai, Nathan Cho, semuanya menurut saya adalah tipikal pemain-pemain petarung semua di lini Ya. tengah gitu loh. Nah, Mhm. persoalan besar memang hanya tinggal di lini depan. Karena lini depan ini akan menghadapi Australia yang terkenal juga tangguh. Saya lihat dia pertandingan terakhir yang saya lihat melawan Jepang, itu mereka benar-benar solid loh. Kita tahu bagaimana Jepang itu begitu perkasa kan. Mhm. Tapi ya mentok juga di tembok pertahanannya Australia. Jadi memang ada masalah kalau Indonesia tidak improve Ya. di lini tengah dan lini depan. Jadi catatan saya itu, karena menghadapi Australia nggak boleh kalah. Ya. Ya nggak harus menang tapi nggak boleh kalah. Kalau kalah, Indonesia harus menang melawan Bahrain, harus menang melawan Cina. Ya. Itu persoalan juga nantinya gitu loh. Tapi Mhm. kalau startnya Indonesia bisa draw, paling tidak di Sydney, kedepannya akan jauh lebih mudah, dan rasanya sih posisi 4 udah bisa kita ambil gitu loh. Nah, ini yang menurut saya PR terbesar dari Kluivert, dari federasi, bagaimana nyokongnya. Karena Mhm. kan kalau kita lihat masih 2,5 bulan, tapi pertemuan bersih paling 5 hari gitu loh. Karena kan jeda internasional katakanlah tanggal 20, pada 5 hari sebelum tanggal 20 itu kan
pemain-pemain yang tampil di Liga Belanda masih main di weekend. Kan ini jadi persoalan kapan mereka kumpul, kecuali mereka dibebaskan. Nggak mungkin juga dibebaskan sebelum weekend pertandingan terakhir sebelum FIFA Matchday. Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi harus nunggu mereka juga. Mungkin mereka baru tiba di Indonesia hari Senin, ya kan? Mereka mungkin kan harus istirahat dulu. Jadi mungkin bisa baru Selasa, baru mulai latihan, ice breaking dan macam-macam. Ya akhirnya sih bersih-bersih tinggal 4 hari. Dan itu waktu yang sangat sempit untuk menghadapi tim seperti Australia. Apalagi kita harus pergi ke Sydney. Itu penerbangan yang cukup lama dan sangat melelahkan. Oleh sebab itu memang challenge-nya adalah bagaimana mengefektifkan waktu-waktu yang tersisa sekarang ini supaya ke depan menghadapi Australia itu tidak terlalu banyak masalah lah gitu, dan Indonesia jangan kalah. Ya, ya. Tim pelatih sudah dikatakan disebutkan paket lengkap. Ini artinya kita akan menanti bagaimana kinerja Patrick Kluivert dengan timnas Indonesia ke depan. Semoga timnas Indonesia bisa semakin maju begitu. Terima kasih banyak pengamat sepak bola Bung Joy atas waktu Anda untuk bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, Bung. Sama-sama, terima kasih.